Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam tongkrongan dan obrolan. Bener? Tontonan dan obrolan. Ya. Ini masih sekitar kita, tapi kita akan bahas lebih luas dan menampilkan narasumber-narasumber hebat. Kalau nggak hebat tidak akan sampai sini karena nggak bayaran. Saya ingin bertanya singkat-singkat saja, jawabnya singkat ya. Saya mulai dari sudut kiri saya. Kang Sarwono, namanya Kang Sarwono, terkenal dengan Kang Wagi. Bahagia menurut Anda itu apa? Bahagia. 1 menit. Bahagia menurut saya adalah sederhana sekali. Bahagia itu kalau bagi saya sendiri, ngerokok itu sudah bahagia. Bisa ngerokok itu bahagia. Artinya setiap orang punya cara merasakan kebahagiaan itu sendiri-sendiri, tergantung masing-masing. Oke, cukup. Jangan setiap orang. Menurut kamu kok ini pertanyaannya. Ya, kembali ke definisi bahagia. Sekarang Kang Soim atau Cak Soim, bahagianya seperti apa sih? Kalau bahagia seperti apa itu? Bahagia itu kan outputnya orang bersyukur ya bahagia kan begitu. Oke, saya cukupkan. Kang Said, Matur suwun. Simpel kan kula ya. Keluargaku sungguh aku wis seneng. Gini ku. baik. Kang Ropik, Bahagia. Kalau menurut saya ukurannya itu beda. Ketenangan. baik. Definisi bahagia yang mana yang Anda pilih? Nah, sekarang definisi yang lain. Saya mulai dari Kang Ropik dulu. Tapi kan bahagia. Sekarang kaya. Kaya menurut Kang Ropik apa? Kaya. Langsung spontan. Kaya itu sugih ya maksudnya. Bukan kayak monyet, kayak jelangkung, bukan. Kaya sugih itu menurut Anda apa? Menurut saya kaya. Tenang bahagia. Tenang dalam Satu jiwa. dengan tiga. Oke. Kang Said, kaya. Mirip cuma beda bahasa. Dunungnya rasa. Apa itu? Ya ngerti rasanya. Ngerti rasanya. Bener tenang. Cak Soim, waktunya habis. Kang Sarwono dulu. Tergantung orangnya. Gitu ya. Kalau dia mencintai dunia ya memang dunia itu. Menurut kamu kaya dunia? Oke. Sudah ada jawaban? Saya sudah pasti Ya, ada. ya. Tidak sehat ya. Mulai. Wih, biarin nanti omong sudah cukup. Kaya itu ketika kita sudah merasa cukup dan kita tidak berlebihan di situ kita kaya. Oke. Tapi orang kok. Ini terakhir. Nanti boleh tambahin jawaban dari pertanyaan yang lalu ya. Kalau Anda merasakan keraguan boleh ditambah. Ini yang terakhir. Kan kita tahu semua, kita hidup itu harus sosial, tidak hanya individu. Kita hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya ingin tanya, seberapa manfaatkah hidup Anda atau yang selama ini Anda anggap manfaat itu seperti apa? Kang Sarwono. Manfaat bagi saya. Yang pertama itu keluarga, yang kedua itu kita berguna bagi lingkungan masyarakat kita. Oke, Cak Soim. Anfa'uhum linnas itu kan kalau yang disebut di situ manfaat bagi manusia itu kan ada tingkatan-tingkatan, ada lingkaran-lingkaran. Manusia itu bisa diwujudkan sebagai keluarga kita, orang tua kita, keluarga bagi kita, adik, kakak dan sebagainya, Pak D, Bude, Pak Le, Mbak Mbak, jadi ada tingkatan-tingkatan. Yang disebut manfaat adalah ketika kita berguna bagi kehidupan mereka. Oke, Kang Said. Simpel kok Pak. Terus mau ngelakoni apa saya dari kewajiban karo tanggung jawab tanggung jawab ya organisasi ya tanggung jawab nih pekerjaan. Oke. Kang Ropik. Singkat jelas.
Yang pertama tanyakan kebahagiaan itu apa? Kebalik enggak? Kebahagiaan kan? Iya. Saya kan dari dalam ketenangan jiwa, ya, tenang, juga dari dalam jalan hati ini tenang itu berarti bisa itu kan tidak jauh angina bina nafsi, maksudnya kecil. Masalah yang kedua, saya tinggal menambah darinya ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum, ya itu bermanfaat. Anfusakum ada tatarannya, awalnya keluarganya, ya Ustaz kata itu sempurna. Baik. Ini sudah beberapa jawaban. Saya ingin ketegasan realnya apa yang sudah dilakukan untuk kebermanfaatan itu. Contoh, ya ini contoh, enggak contoh. Tadi dari dalam, dari jiwa, ketenangan. Nah, hal yang membuat ketenangan kan belum diutarakan. Contohnya apa gitu loh. Misalnya zikir, misalnya pagi harus melakukan ritual khusus, yoga atau wiridan apa, misalnya 1000 kali, 100 kali. Ini saya pengen contoh supaya nanti ketika nanti itu ada manfaatnya bisa ditularkan ke teman-teman kalau itu loh. Paham ya? Jadi contohnya apa? Melakukan apa gitu ya. Ini variasi dulu ya. Mikir variasi dulu. Kok tengah sih ya, variasi dulu ya. Cak Soim. Kok tengah sih mau tengah yo kene kok. Ora, iki aku moderator ya. Ini orang menyimpulkan. Apa yang bisa dilakukan apa contoh? Berarti dari bahagia dulu. Boleh yang sudah Anda lakukan. Intinya adalah realnya, bentuknya, lakunya gitu. Ya kalau contoh bahagia itu kan banyak, bisa makan itu. Yang sering saya makan. Oke. Makan kan untuk diri sendiri. Untuk orang lain, makan wong ngono maksudnya. Apakah makan untuk diri sendiri tapi yang lain aku makan diri gitu. Tidak, maksudnya ketika kita makan itu kita mensyukuri sesuatu hal yang mungkin banyak orang meremehkan. Jajal menungso gak makan. Posisi makan itu kan posisi yang paling sentral dalam kehidupan manusia. Dalam konteks fisiologi ya, dalam konteks fisik biologi. Ini beda, tidak bisa dipertentangkan dengan metode puasa dan sebagainya. Kita makan yang nyel makan. Kita tidak akan bisa bekerja untuk menafkahi keluarga, tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa punya spirit untuk melakukan aktivitas apapun kalau kita tidak makan. Artinya bisa makan itu merupakan karunia yang sangat luar biasa. Makanya kalau makan saya itu sudah pasti bahagia. Jadi kalau kurang bahagia dia lupa makan, bahkan tidak ingat, makanya kurus. Kang Said? Jahat aku simpel mulai Pak. Mencoba sebisa mungkin orang repoti urusannya wong liya. Oke. Imbal baliknya malah sing kono ya tonggo ya kancane kancaku. Kowe jarene kok ngono kan menengan. Jarine kan padahal lek kumpul karo yang biasa kumpul lho agak omongan. Wis ngono. Contohnya nglakoni apa sing orang repoti, contohnya apa? Kayak gini ngrepoti wong. Di masyarakat ya. Contoh mawon. Lalu ngajen Kang Said iki ora tahu jenenge kok pacul kelarit. Ameng ngewangi bajok mau nek kowe tandurane sing dibajok. Kerja bakti yo ngono. Iso macul ya itu. Latihan di. Yang penting ninggal. Oh, pinter nek iso daripada berhenti. Oke. Sing bisa iki, sut. Ini mungkin sedikit tambahan masukan untuk konsep ngobrol ini. Kan kebicaranya supaya bisa mencapai level kebahagiaan minimal berapa persen lah, 0,% ini aku memberikan masukan minimal materi ini, teori ini itu minimal pertama praktek yang dilakukan untuk mencapai. Saya tak takut kalau Pak Fari amalan apa sing nak kono ora wektune iki ora dipetut sing jalure Tes. iki sing kok dadi jawabane sekiranya awak dhewe iki iso mencapai minimal awak dhewe rasa ketenangan sing ora ana hubungane karo orientasine murid materi. Apa amalan apa? Salat ana wektune mboten. Ono zakat ana wektune, poso ana wektune. Tapi nek pikir karo Gusti Allah ana wektune.
wong sing akeh ilinge, akeh dikire karo Gusti Allah. Insyaallah ketenangan kita kan. Dapat hidayah. Mbak kaya rokokan kok tapi nek dene wis klino dilatih. Ton dikir iku eling, dikir iku bahasa Arab. Artinya iku eling. Ngir eling, insyaallah tenang. Mbok posisi kaya iku amalan, iku tidak biasa. Padahal dikir levelnya beda-beda masukan. Dikir ya nek iku pas dalam ilmu sing lebih dalam. On apa? Siji dikir syariat. La ilaha illallah. Yang kedua la ilaha illa anta. Ketiga la ilaha illa hu. Keempat la ilaha illa ana. Wani kowe la ilaha illa ana. Para pengiran kecebol. Iku level-level. Iku wis lakan itu masuk yang babakan dalam soal masuk ketenangan memang harus mempunyai sejenis ilmu atau dalam sejenis ilmu masalah ketenangan dan masalah ilmu syirik diarani ilmu rokso diarani ilmu hakikat ya itu ketenangan. Ini masalah yang perlu dilakukan kehidupan sehari-hari prakteknya apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum jagane laksan kowe selalu waspada karo awake dhewe. Selalu waspada. Dan awake dhewe waspada kan wa ahliku. Ya, terlalu waspada. Kudu harus waspada. Disampaikan nang pokok kan makro itu Mbak. Kula bilang. Jadi la ilaha illallah itu boleh syariat. Nek lagi syariat wae la ilaha illallah wis sampean nopo. Wis macam tapi nek keterangan mau masuk enak terus selalu ingat dilatih dikir dikir orang harus silau ini terusan baru mudah matukan pertanduran itu rawang nih itu perlu dilatih terus nek wis terbiasa ya itu terbiasa rasa antara ini malah iki eling karo rasa itu memang perlu bertahun masalah ketenangan ini tidak bisa diomong ada nak jangan lu gak bisa perlu wajib itu praktek saya gak bisa mau ini nek wis terbiasa berlatih itu insya Allah untuk sama mereka dilatih dilihat dulu kau udah masuk ya kenangan gih Kang Sarwono ukuran kesuksesan itu diukur dari harta benda tapi kalau kebahagiaan itu ada di dalam hati. Artinya orang yang kaya raya atau orang sukses belum tentu dia itu bahagia karena mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya atau mungkin sibuk dengan harta bendanya. Mungkin pagi, siang, malam dia tidak pernah tidur karena memikirkan hati, karena memikirkan harta benda tersebut. Tapi kalau kebahagiaan mungkin kita itu dengan level pekerjaan yang sederhana saja, makan cuman dengan sambal atau hal-hal yang sepele-sepele, tapi memang dia itu merasa cukup. Mungkin bisa menjadi kebahagiaan karena bahagia itu di dalam hati kita. Tepuk tangan. Iya, matur nuwun sedaya. Ya ngene iki. Bahagia ku ngene iki. Kumpul karo kanca-kanca. Ada orang kaya naik mobil mewah. Ketika di lintasan perjalanan itu ada petani. Petani itu sedang lapar-laparnya karena waktu itu terik matahari menyinari dan terasa lelah. Sontak istri tercinta itu menemui petani dan mengantarkan, kalau istilah sekarang itu adalah nasi kotak, yura kotak, kepel dikasih. Wah, langsung orang kaya yang naik mobil itu bahagia mereka, keluarga rukun, lelah, capek, tak terhingga karena ada makanan yang datang. Istri tercinta yang menghampirinya, beda dengan saya. Tetapi sebaliknya, seorang yang merasa miskin itu, seorang petani itu merasa iri dengan si kaya yang melintas dengan mobil mewah itu. Andai saja aku bisa naik mobil mewah, aku bisa memiliki kekayaan, aku tidak akan panas-panas capek-capek di sini. Karena sama-sama iri, itu bukan bahagia, itu bukan kekayaan. Karena kaya yang sebenarnya adalah kaya hati, betul semuanya.
betul semuanya apa yang disampaikan. Kaya itu adalah seseorang yang perasaannya cukup. Miskin orang yang tidak pernah merasakan cukup. Dan kecukupan itu dari rasa. Rasa itu dari hati. Hati itu dari zikir atau ingat pada Allah. Nah, kita ngono. Sahabat Obrol, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.